Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa, sesungguhnya akan ditunaikan, akan diberi as-sabiruna, orang-orang yang sabar, ajrohum, pahala mereka, bighairi hisabin, dengan tanpa ada hitungan. Ini pahalanya sabar itu enggak ada hisabnya. Di antara yang bisa dipahami, enggak ada hisabnya ini, malaikat pun memang sudah tidak ditugasi lagi untuk menghitung pahalanya. Perkara itu bisa dihisab karena malaikat masih bisa menghitung-hitungnya, 10 kali, 100 kali, 2000 kali, lipatan segini, lipatan segitu. Jadi kalau bighairi hisab ini yang membalas Allah sendiri tanpa perlu dihitung-hitung lagi oleh para malaikat. Itu diantara artinya firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi, bighairi hisab itu begitu itu. Innama, sesungguhnya, yuwaffa, akan diberi as-sabiruna, orang-orang yang sabar, ajrohum, pahala mereka, bighairi hisabin, dengan tanpa ada hitungan. Sabar itu kata para ulama, dinukilkan juga dari Sayyidina Ali kalau enggak salah, itu posisinya dari agama seperti posisi kepala dari jasadnya manusia. Di posisinya itu begitu penting sekali. Orang itu enggak punya kaki, masih punya kepala, itu ya kemungkinan hidup itu masih besar. Kan enggak punya tangan, enggak punya mata, enggak punya hidung, lidahnya sobek tapi masih punya kepala, itu kemungkinan hidup itu masih ada. Orang itu miskin tetapi sabar, bisa amal agama. Orang itu kaya tetapi sabar dalam mengelola kekayaannya, akhirnya enggak melanggar, bisa mengamalkan agama. Orang itu jadi raja, sabar dalam mengelola kerajaannya, akhirnya menahan dirinya dari pelanggaran-pelanggaran, masih bisa mengamalkan agama. Tapi kalau orang itu sudah enggak sabar, enggak tabah, enggak tegar, kaya juga hancur, miskin juga hancur, jadi raja juga hancur, jadi rakyat juga hancur. Ngapain kamu ngapalkan Quran mundur? Gak sabar saya. Ngapain kamu lari dari suami kamu? Gak sabar saya. Ngapain kamu kok mitnah sana mitnah sini? Gak sabar saya. Kamu itu beselnya besar, kenapain gak rajin? Saya gak sabar di kelas. Jadi kalau sudah enggak sabar itu muncul, sudah berantakan aturan-aturan agama itu. Katanya seorang penyair, la astashilanna as-sa'ba hatta udrikal muna, faman qadatil amalu illa lisabiri.
la astashilanna sa'ba, sungguh-sungguh aku akan menganggap perkara-perkara yang sulit tak anggap mudah. Au udrikal muna, au di sini adalah au yang bernama hatta, sehingga aku mendapatkan cita-citaku. Faman qadatil amalu, cita-cita tidak akan takluk, tidak akan bisa diraih illa lisobiri, kecuali kepada orang yang sabar. Orang itu kalau nggak sabar, nggak punya derajat, paling derajatnya ngomel itu aja. Amal juga enggak, berjuang juga enggak, kerjaannya ngerusoi. Kerjaannya itu hanya jadi duri di dalam kehidupan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, ulaika yu'tawna ajrahum marratain bima sabaru. Ulaika, mereka itu orang-orang yang telah disebutkan tadi, yu'tawna, mereka akan diberi ajrahum, pahala mereka, marrataini, 2 kali lipat, bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Bima sabaru ma masdariyah, bima sabaru bi sabrihim, dengan sebab kesabaran mereka. Yang ayat ini menjanjikan minimalnya orang sabar itu akan diberi pahala lipat 2 kali, tanpa menafikan ayat sebelumnya, yu'tauna ajrahum bighairi hisab. Tapi sebagaimana keterangan kemarin, sabar itu untuk dilaksanakan, tapi sabar itu bukan untuk diminta. Karena orang itu kalau minta sabar berarti minta diuji. Tetapi kalau sudah datang ujian, kita laksanakanlah amalan, namanya sabar. Sabar itu untuk dilaksanakan, bukan untuk diminta. Kalau orang bilang Allahumma ja'alni minas sabirin, padahal dia aman-aman aja, nggak ada ujian, itu namanya ya Allah saya minta diuji gitu ya. Ya kalau lulus, kalau nggak lulus. Wan Abi Malik, ya. Apa marazakallah, ya. Perasaannya ya. Wan Abi Sa'id, ya. Belum ada yang dibaca hadisnya, ya. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, beliau telah bersabda, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ, dan barang siapa yatasobbar, dia usaha menyabar-nyabarkan diri. Jadi sabaro, sabar. Kalau tafa'ala, usaha bersabar. Datang ujian, dia usaha untuk bersabar. Dan usaha untuk bersabar itu adalah bagian dari perintah agama untuk orang-orang yang didatangi ujian. Ya ayyuhalladzina amanus biru, sabarlah. Nah, untuk melaksanakan sabar itu perlu tasabbur, perlu usaha menabah-nabahkan diri. Kalau orang sudah usaha, Allah janjikan lewat nabinya, yusabbiruhullah, maka akan menyabarkan dia Allah akan datangkan kesabaran kepada dia. Di saat ujian itu datangnya dari Allah, perintah untuk bersabar datangnya dari Allah. Kalau kita melaksanakan perintah usaha bersabar, Allah akan datangkan kesabaran kita dalam
menghadapi ujian tersebut. Maka kita ini harus baik sangka. Kalau orang itu didatangi ujian dari Allah, kemudian ketika dia menghadapi itu sesuai dengan perintahnya Allah, yaitu dengan usaha bersabar, pasti dia mampu menghadapi ujian tersebut. Ujian ini datangnya dari Allah yang menciptakan manusia, yang tahu kelemahannya manusia. Allah tidak akan membebani saya kecuali yang saya mampu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani manusia kecuali dengan perkara yang Allah telah berikan kepadanya, termasuk kemampuan untuk bersabar tadi. Semuanya dari Allah tentu saja. Saya nggak mampu pak, itu karena kamu ngomel duluan sih. Coba ikut perintah Allah, isbiru wasabiru, wa may yatasabbar yusabbirullah. Kalau Allah tuh nggak tolong orang, ya orang tuh mah nggak ada yang nggak mampu apa-apa. Kalau ditolong bagaimana? Yang mampu ya tetap Allah aja sih. Tapi maksudnya dia akan jadi benar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Wa ma utiya ahadun ata'a, dan tidak ada seorang pun yang diberi ata'an pemberian khairan yang lebih baik, wa ausa'a yang lebih luas, minas sabri melebihi kesabaran. Rawahul Bukhari wa Muslim fi haditsin, dalam sebuah hadis. Dan sabar itu tidak akan bisa digambarkan untuk dilaksanakan kecuali oleh orang-orang yang imannya itu mantap. Kalau orang itu paham bahwa segala ujian itu dari Allah dan saya ini adalah miliknya Allah, ya ridho. Kalau orang itu yakin bahwa ujian itu datangnya dari ahkamul hakimin, dari zat yang maha bijaksana, maka pasti dalam ujian itu pasti ada pelajarannya, ada hikmahnya, ada kebaikan yang bisa kita ambil. Seperti orang paham istrinya itu senang dengan dia. Ini omong makhluk, ini enggak menyamakan Allah dengan makhluk. Dia ini paham istrinya itu senang dengan dia. Akhirnya istrinya itu gemes dengan dia, akhirnya dicubit. Dicubit kan sakit, tapi dia paham istrinya itu sayang pada dia. Dicubit sampai gosong, dia malah tertawa-tawa. Sakit-sakit enak. Darbul habib akluz zabib, katanya. Pukulannya kekasih itu seperti makan kismis. Jadi istilah orang awamnya itu, kalau orang diuji oleh Allah itu cubitan mesra dari sang kekasih. Begitu itu, ojo ngeluh-ngeluh itu. Akhirnya jangan sampai kita ini mencurhatkan Allah yang maha penyayang dengan kita, yang maha bijaksana, yang maha tahu segalanya, kita curhatkan kepada makhluk-makhluk yang sayangnya pada kita, itu belum tentu beneran. Apakah engkau akan mencurhatkan, melaporkan zat yang maha penyayang kepada makhluk yang tidak penyayang? Jadi orang itu kalau kena ujian kok curhat pada makhluk, itu sebetulnya kekurang ajaran yang sangat kepada Khaliknya. Dicaci orang itu bisa menikmati, Masya Allah, ini teguran dari kekasih saya, dari Allah, tarbiyah dari Allah. Akhirnya orang nyaci juga dapat jadi pelajaran, orang mitnah bisa jadi pelajaran, orang muji ini juga, saya ini lebih tahu dari saya,
banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kok orang muji itu ya? Yang hebat bukan saya, yang hebat itu yang nutupi aib saya. La tahtik as-sitra anna. Orang itu kalau tahu aib kita itu apa itu? Mungkin 24 jam wiritannya ya nyaci kita itu. Maka Sayyidina Abu Bakar jalan, dinukilkan dari Sayyidina Abu Bakar kalau saya nggak salah. Dicaci maki orang, maka beliau senyum aja sampai teman-temannya heran. Oh, senyum aja. Iya. Kemudian dia bilang pada orang yang nyaci beliau itu, orang soleh lah. Yang saya ingat Abu Bakar. Anggap saya Abu Bakar atau orang soleh yang lain. Dia bilang pada yang nyaci itu, Kang, kalau kamu tahu aib-aib saya, kamu tidak akan nyaci saya sekarang saja, akan terus nggak berhenti-berhenti. Lah kamu taunya hanya dikit itu aja sudah nggak betah kamu. Jadi kita ini kalau dicaci orang itu malah bersyukur, alhamdulillah. Kok tahunya aib saya hanya dikit tok. Coba kalau tahunya banyak, wah wiritannya menyaci saya terus. Jadi orang iman itu ajib ya. Ada hamba-hambanya Allah nyaci juga bisa senyum. Ada hamba-hambanya Allah muji malah nangis. Karena dia tahu saya ini aibnya banyak kok bisa dipuji itu loh. Ini kebetulan aja nggak ngelihat. Kalau dia pakai kacamata kasaf dibuka aib saya oleh Allah pada dia, wailah. Lihat saya tok mungkin mual perutnya. Rawahul Bukhari wa Muslim fi hadits. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma razaqallahu 'abdan khairan lahu walau awsa'a min as-sabr. Allah tidak memberi rezeki seorang hamba yang lebih baik untuknya dan tidak lebih luas min as-sabri, melebihi kesabaran. Jadi di antara cara mewujudkan sabar dengan perenungan-perenungan tadi sebagiannya. Rawahul Hakim wa qala sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Maka kalau orang tahu begitu itu, akhirnya kalau ada orang atau ya ujiannya itu kalau dengan makhluk itu sering kesalahpahaman itu tidak perlu diklarifikasi. Kenapa? Itu sudah untung dia ini tahunya hanya itu tok, nggak usah diklarifikasi untuk mengurangi hisab kita. Kadang-kadang begitu itu. Jadi maka orang itu kalau diberi kesabaran, ketika dapat ujian, dapat pahala, tauhidnya tambah mantap, kemudian dia akan ditolong oleh Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Padahal sebetulnya orang yang diuji dan sabar itu banyak kelemahan. Sebab dia melakukan kesabaran, dia dapat anugerah-anugerah yang menutupi kelemahan-kelemahan dia. Maulaya salli wa sallim daiman
الله